Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara seri pembelajaran materi menggambar teknik untuk siswa teknik kendaraan ringan, teknik bodi otomotif, dan teknik alat berat. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi kepada kalian semua bahwa pembelajaran kita tahun ini memang berbeda daripada pembelajaran kita tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya harap pembelajaran daring ini bisa terus meningkatkan motivasi kalian untuk tetap belajar, baik secara mandiri maupun secara melalui tutor dengan guru bidang studi. Baik para siswa sekalian, sebelum saya lanjut, mungkin sedikit saya perkenalkan dulu karena sebelumnya kita belum pernah bertemu secara tatap muka, dan kalian sebagai siswa baru di SMK Negeri 2 Tarakan juga baru memasuki tahap pembelajaran pada tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Baik, saya atas nama Supardi, kalian bisa panggil Pak Pardi saja untuk lebih mudah diingat. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Tarakan sejak tahun 2007, dan untuk tahun pembelajaran tahun ini saya mengampu mata pelajaran gambar teknik dan teknik pengelasan. Untuk siswa otomotif, saya akan membawakan materi gambar teknik baik untuk TKR, TDO, dan TAD. Baik, langsung saja supaya waktu kita bisa digunakan secara efektif. Saya mulai saja untuk membahas materi gambar teknik untuk semester ganjil 2020-2021. Untuk gambar teknik ada beberapa KD atau kompetensi dasar yang kalian akan pelajari. Sebagai KD yang pertama itu berkaitan dengan alat gambar. Alat gambar teknik otomotif sama seperti alat gambar pada teknik mesin ataupun konstruksi teknik yang lain. Sebagai gambaran, mungkin kalau saya katakan alat gambar, maka yang terlintas di pikiran kalian itu tentu adalah ada pensil, penggaris atau mistar, jangka, busur, dan seterusnya. Baik, secara satu persatu akan kita bahas melalui pembelajaran ini. Jadi gambar teknik itu memerlukan alat dan bahan untuk membuat satu proyeksi gambar. Tentu yang paling pertama dalam alat gambar teknik itu adalah kertas gambar. Di sini saya tampilkan slide atau tayangan tentang kertas gambar yang sering dan akan kalian gunakan untuk menggambar teknik. Ya, berdasarkan jenis ukuran kertas, maka kertas gambar itu biasanya yang kita kenal itu ada ukuran kertas A0, A1, A2, A3, dan A4. Itu yang paling umum. Untuk ukuran kertas, kalian bisa lihat di sini. Untuk kertas gambar A0, ini adalah kertas gambar yang ukuran paling besar. Itu ukurannya adalah 1189 kali 941 mm. Ini dalam satuan milimeter. Nah, nanti kalau misalnya kalian menggunakan kertas gambar A0 ini, maka setiap sisi kiri, kanan, atas, dan bawah itu harus diberikan garis tepi.
dan itu ada etiket atau aturan-aturannya. Misalnya di sisi kanan itu ya, ada antara ujung kertas ke bidang akhir daripada kertas kita menggambar itu ukurannya adalah 10 mm, sedangkan dari sisi kanan itu 20 mm. Atas bawah itu sama juga dengan 10 mm. Kemudian untuk A1 itu adalah 2 kali ukuran kertas gambar untuk A0. Jadi A0 kalau kita bagi 2, kita lipat, itu akan dihasilkan kertas gambar dengan ukuran A1. A1 kita lipat atau kita bagi 2, bagi 4 akan menghasilkan kertas gambar ukuran A2. A2 kita lipat lagi akan menghasilkan kertas gambar A3 dan seterusnya. Begitulah untuk lebih mudah memahami tentang ukuran-ukuran kertas ini. Untuk sisi kiri, kanan, atas, bawah, kemudian kalian bisa lihat di tampilan slide ini. Dan nanti setelah pembelajaran saya akan berikan materinya sebagai bahan untuk pembelajaran kalian secara mandiri. Baik, selanjutnya, nah ini adalah gambaran umum daripada ukuran kertas. Kalian bisa lihat di sini untuk A0. A0 itu kita berikan warna hijau. Hijau di sini separuh daripada ukuran kertas itu adalah warna hijau. Itu adalah ukuran daripada A0. Kemudian kalau kita bagi 2, A0 itu kita potong akan hasilkan kertas dengan ukuran A1 yang warna kuning. Kemudian warna kuning kita potong akan menghasilkan kertas gambar dengan ukuran A2 atau yang warna biru. Nah, begitu seterusnya sampai yang terkecil itu adalah A5. Baik, ini ukurannya juga sudah kita tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, yang umum yang kita gunakan untuk menggambar teknik itu adalah pensil gambar. Pensil yang kita gunakan itu dalam keseharian kita itu adalah pensil 2B. Tapi untuk menggambar, ukuran pensil itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gambar kita, ya, disesuaikan dengan kertas gambar yang digunakan. Karena ukuran pensil itu ada banyak macam, ada yang berukuran sedang, ada yang keras, dan ada yang lunak. Di sini kalian bisa lihat, nah, untuk kertas, ya, kertas dengan ukuran keras itu biasanya tipe pensil yang digunakan itu adalah dari 4H sampai 9H, ya. Jadi makin keras ukuran kertas, maka ukuran pensil juga semakin tinggi, ya. Kemudian untuk ukuran sedang, ya, untuk ukuran sedang biasanya disimbolkan, pensil itu disimbolkan dari 3H, 2H, H, F, HB, dan B. B ini yang paling lunak. Kemudian untuk yang ukuran lunak, ini umumnya adalah pensil yang paling umum digunakan untuk menggambar. Itu akan ada ukuran 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Baik, selanjutnya ini Rapido ini adalah termasuk juga sebagai alat tulis atau untuk alat gambar. Ini biasanya kalau kita gunakan untuk membuat rotring untuk gambar teknik di tingkat
CNK itu masih jarang kita gunakan ya. Ini biasanya untuk membuat suatu konstruksi gambar konstruksi bangunan, itu biasanya digunakan pensil jenis Rapido ini. Nah, selanjutnya adalah penggaris. Penggaris itu ada banyak macam. Ada penggaris mistar yang bentuknya panjang, itu adalah mistar. Kemudian ada mistar penggaris segitiga ya, dan ada mistar busur ya. Ini diupayakan dalam menggambar teknik. Alat-alat ini kalian harus bisa miliki. Baik, selanjutnya alat gambar yang lain adalah jangka. Apa jangka itu? Adalah suatu alat gambar yang biasanya kita gunakan untuk membuat suatu lingkaran atau bulatan. Jangka itu ada beberapa bentuk seperti yang tampil di slide ini. Ini adalah salah satu bentuk jangka ya, yang biasa kalian temui. Kemudian ini juga adalah salah satu jenis jangka yang umum kita temui. Baik para siswa sekalian, sambil mengikuti presentasi ini, kalian bisa mencatat apa yang perlu kalian pahami dan perlu diingat untuk materi yang berkaitan dengan alat-alat gambar. Baik, selanjutnya alat gambar yang termasuk dalam alat gambar yang lain adalah penghapus. Penghapus atau biasa disebut dengan eraser. Penghapus ini ada beberapa macam jenisnya juga. Dari segi warna ada penghapus yang warna putih, ada penghapus yang warna hitam. Nah, kemudian bentuknya ada yang segi empat, ada yang lonjong seperti ini ya. Ini di pasaran itu banyak jenis penghapus. Kemudian ini adalah pelindung penghapus. Pelindung penghapus ini maksudnya supaya hasil gambar kita itu tidak kotor. Jadi kita tidak menghapus satu garis atau lingkaran, itu menghapusnya betul-betul bersih dengan menggunakan alat bantu pelindung. Kemudian selanjutnya adalah mal. Mal itu adalah alat untuk membantu kita membuat suatu bentuk pola yang agak susah dibuat dengan pensil biasa atau dengan jangka. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk mal ya, dalam membuat gambar geometri atau simbol-simbol yang tertentu dengan cepat dan mudah, maka kita gunakan mal. Jadi polanya itu ada bermacam-macam. Ada bulat, ada segitiga, ada yang oval, ada yang berbentuk kerucut dan seterusnya. Ini memudahkan kita dalam membuat suatu proyeksi gambar. Nah, ini juga salah satu bentuk mal yang umum digunakan. Selanjutnya adalah meja gambar. Jadi selain daripada mal ini adalah meja gambar yang biasa digunakan oleh para arsitektur untuk menggambar misalnya desain bangunan, desain jembatan. Dengan bantuan alat mesin gambar ini, maka gambar yang dihasilkan itu akan lebih akurat.
Namun untuk kita, karena mungkin di sekolah belum tersedia seperti ini, kita gunakan yang sederhana saja. Yang sederhana itu bisa kita buat sendiri. Kita buat sendiri dari papan triplex atau papan pengalas yang biasa. Baik, secara umum inilah jenis atau macam-macam alat gambar yang paling umum dan paling mudah kita dapatkan untuk melakukan suatu kegiatan menggambar teknik. Dan sebelum kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya atau diskusi, maka saya harap kalian selalu menyiapkan buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat materi yang disampaikan. Ya, karena di akhir pemaparan itu saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu yang akan nanti kalian jawab, kemudian kalian serahkan melalui classroom yang sudah saya berikan kodenya kemarin sebagai bahan evaluasi dari saya untuk setiap pertemuan yang kita lakukan. Nah, untuk materi slide PowerPoint yang saya sampaikan tadi, saya harap ada gambaran yang bisa kalian ingat, yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaan itu saya sampaikan secara lisan saja. Baik, saya berikan waktu untuk menyiapkan alat tulis untuk menulis pertanyaannya. Ya, silahkan. Baik, pertanyaan pertama, apa pengertian daripada gambar teknik? Ya, itu pertanyaan pertama, apa pengertian daripada gambar teknik? Yang kedua, sebutkan alat-alat gambar yang umum digunakan dalam menggambar teknik. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis dan ukuran kertas gambar dalam menggambar teknik. Saya ulangi, sebutkan jenis dan ukuran kertas gambar yang digunakan dalam menggambar teknik. Terus yang keempat adalah bagaimana jenis kekerasan daripada pensil gambar. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ada 3 jenis kekerasan daripada pensil gambar, untuk lunak, sedang, dan keras. Nah, itu kalian sebutkan jenis-jenis pensilnya. Untuk lunak jenis pensil apa, yang keras jenis pensil apa, dan yang untuk sedang jenis pensilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah berapa ukuran garis tepi untuk kertas gambar A0 dan A1. Ya, jadi di awal penyampaian tadi, di situ saya tampilkan jenis-jenis ukuran kertas dan ada tabel tentang garis tepi, sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah. Nah,
Untuk pertanyaan kelima, saya minta kalian kembali menyebutkan berapa ukuran garis tepi untuk kertas gambar A0 dan A1. Garis tepi kiri berapa, garis tepi kanan berapa, atas berapa, bawah berapa. Baik, untuk sementara itu pemaparan saya melalui pembelajaran daring kali ini, dan selanjutnya untuk diskusi kita akan lanjutkan di classroom gambar teknik masing-masing ya. Jadi setiap kelas nanti setelah menjawab pertanyaan yang saya berikan, kalian membuka kembali classroomnya masing-masing, dan di situ akan kita lanjutkan dengan diskusi dan masukan-masukan ya, baik berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi ataupun yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekali lagi kalian kerjakan dulu 5 soal yang saya berikan, kemudian setelah itu nanti kalian akan buka classroomnya. Dan ingat, untuk presentasi absensi kehadiran itu saya akan lihat melalui kolom komentar di video pembelajaran YouTube yang saya sampaikan ini. Jadi saya ingatkan lagi, kalian buka link YouTube yang saya kirimkan, kalian ikuti pembelajarannya. Jangan lupa kalian subscribe dulu dan like dulu dan subscribe. Kemudian kalian isi kolom komentar dengan menuliskan nama sebagai absensi saya untuk pertemuan kita hari ini. Baik, itu untuk selanjutnya kita akan diskusikan nanti di classroomnya masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.